Awal tahun dibuka dengan kabar mengejutkan dari Aureli Morimans yang kembali menjadi sorotan setelah keberaniannya merilis memoir Broken Strings secara gratis. Di tengah derasnya apresiasi publik, muncul sinyal baru yang membuat kisah hidupnya berpotensi melangkah lebih jauh. Sejumlah rumah produksi disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk mengadaptasi Broken String ke layar lebar. Aureli secara terbuka mengisyaratkan antusiasnya, meski memilih tetap berhati-hati dan belum mengungkap detail apapun demi menjaga proses yang masih berjalan. Ia menegaskan bahwa ada satu pihak yang bahkan berada di luar dugaan, membuat spekulasi publik semakin liar. Di balik euforia itu, Aureli menaruh perhatian besar pada esensi cerita yang ingin disampaikan. Broken Strings bukan sekadar memoir, melainkan rangkaian 24 bab yang mengungkap masa kelam Aureli. Respon netizen yang berbakti yang semakin empatik menjadi dorongan utama baginya untuk mempertimbangkan adaptasi film. Aureli berharap jika proyek ini terwujud, pesan tentang perlindungan dan kesadaran publik bisa tersampaikan tanpa distorsi, menjadikan kisahnya bukan hanya tontonan tapi juga pengingat yang kuat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia sangat suka klarifikasi. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4 siapa ibu kota Indonesia? Tidak loh, Jakarta kan? Kocak. Memang benar ya, suka klarifikasi. Nama tidak disebut, dia benar-benar klarifikasi. Itu meyakinkan bahwa itu memang benar, itu dia. Seandainya dia diam, ya netizen menerka-nerka. Makanya nggak mungkin orangnya diam aja. Ini dia klarifikasi, nggak disebut namanya, dia klarifikasi dan menunjukkan bahwa yang dijelaskan itu di buku persis dengan yang sekarang yang dia merasa terpojok, manipulatif. Mana dia yang mau benar-benar dia bersalah, semua orang tahu tuh, dia ngelak itu ya, manipulatif. Tapi inilah ya sisi gelapnya dunia artis ya. Siapapun ya, produser, entah sutradara Indonesia, ini bagus buat diangkat sebagai film. Ya, walaupun ceritanya bisa dibilang ya, ini relate, pasti udah ada yang ngalamin atau lagi ngalamin tapi dia nggak sadar. Nah, banyak pembelajaran yang bisa diangkat kalau ini dijadikan film. Kenapa nggak di buku aja kan? Karena nggak semua orang Indonesia ini suka baca buku. Tapi wajib sih, kalau ini difilmkan cocoknya siapa ya? Tapi benar sih ya, apalagi sahabatnya itu. Nih pembelajaran yang diambil. Nggak semuanya teman itu baik. Ada musuh dalam selimut namanya busuk aja. Jangan sampai ada Aureli Morimans kecil dan Bobby lainnya. Setelah gua membaca buku Aureli Morimans, Broken Strings, saya mulai merenung dan menyadari satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Ternyata di Indonesia masih begitu banyak hubungan asmara dengan perbedaan usia yang sangat jauh yang justru dinormalisasikan oleh masyarakat. Kita bisa lihat pada beberapa public figure, artis dan aktor yang memiliki pengaruh besar yang berpacaran dengan. Mungkin karena status mereka sebagai public figure, jadi apa yang mereka lakukan kerap dianggap wajar, bahkan dibenarkan. Padahal apa yang mereka lakukan tanpa sadar itu membentuk standar yang keliru, seolah-olah hubungan dengan adalah sesuatu yang normal selama dibungkus dengan popularitas, kekuasaan, atau status sosial. Hubungan antara laki-laki dewasa dengan itu bukan hal yang wajar, itu adalah bentuk. Mereka itu berada pada fase pencarian jati diri, mudah percaya, mudah terpengaruh, dan sangat rentan dimanipulasi. Mereka mengira perlakuan yang diterima dari pacar dewasanya itu adalah bentuk cinta dan perhatian yang normal. Padahal sejatinya itu adalah bentuk pelanggaran. Dan yang lebih menyedihkan dan ironisnya adalah hal itu justru dibiarkan oleh sebagian orang tuanya. Saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran orang tuanya. Padahal peran orang tua seharusnya itu melindungi, bukan malah membiarkan anak menghadapi relasi yang timpang secara kuasa, usia, dan psikologis. Kesadaran anak cewek itu baru muncul ketika mereka telah beranjak dewasa, dan mereka akan baru mulai memahami bahwa apa yang mereka alami dulu di masa lalu bukanlah cinta, melainkan manipulasi. Untuk para artis dan aktor Indonesia yang menjalin hubungan dengan, saya ingin menyampaikan ini dengan tegas, tolong hentikan. Kalian adalah public figure. Apa yang kalian pertontonkan di ruang publik berpotensi dianggap normal, dibenarkan, dan ditiru terutama oleh orang lain yang juga masih. Gue bikin video ini buat orang tua di luar sana supaya anak kalian tidak menjadi korban dari manipulasi ataupun
gitu ya dari orang dewasa, dan juga supaya tidak ada Aureli kecil lagi di luar sana. Kita breakdown sama-sama pola manipulasi yang ada dalam buku ini. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua satu-satunya yang bisa melindungi anak mereka ketika mereka itu masih kecil, masih di bawah umur, belum bisa berpikir secara kritis gitu ya. Itu dia kenapa orang tua harus benar-benar aware terhadap orang dewasa yang mendekati anak kalian walaupun kelihatannya niatnya itu adalah baik. Yang kedua, manipulator itu selalu datang sebagai orang yang baik, kesatria gitu ya, menyelamatkan orang tersebut. Padahal itu adalah langkah awal dari manipulasi itu sendiri. Yang ketiga, kalian itu harus aware dengan yang namanya gaslighting. Gaslighting itu adalah membuat seakan-akan kalian salah, padahal itu semua adalah manipulasi dari si pelaku tersebut. Di situ disebutin kalau misalnya Aureli selalu disalahkan dan dibilang tidak berguna segala macam, padahal dia adalah hanya seorang orang yang jago gaslighting. Itu akan membuat kalian berpikiran kalau misalnya kalian salah dan semua omongan mereka itu adalah kebenaran. Mereka selalu mencari celah-celah yang dimana itu sebenarnya tidak masuk akal, tapi karena korban sudah dimanipulasi dari saat yang lama, maka itu semua terdengar masuk akal. Yang keempat itu adalah guilt trip gitu ya, dimana kalian dibuat merasa bersalah dengan segala macam hal yang akan terjadi dalam hidup mereka, padahal itu di luar kendali kalian. Contohnya, ketika si pelaku ini mengancam akan mengakhiri hidupnya ketika si Aureli tidak ingin memberikan sesuatu hal yang diminta oleh si pelaku. Setelah fase keempat, maka pelaku akan melakukan fase kelima, yaitu penahanan dan juga pengancaman, supaya korbannya tidak bisa lepas dari dia. Setelah memegang aib korban gitu ya, berupa video, berupa foto, ataupun tulisan, maka pelaku akan menyebarluaskan jika si korban mengancam untuk pergi ataupun menjauh dari si pelaku. Gak cuman berhenti di 5 fase, tapi ini adalah fase yang terakhir, yaitu si pelaku akan menggunakan logikanya sendiri gitu ya, dengan pembenaran masyarakat yang edukasinya belum selesai, edukasinya belum benar, untuk membenarkan tindakannya. Ini fase yang paling berbahaya karena di luar sana pendidikan itu belum merata gitu ya, dan banyak orang yang ngerasa kalau misalnya itu mempunyai konsen, jadi sah-sah aja berpasangan dengan orang dewasa. Kurang lebih itu aja pola yang bisa gue dapat mengenai bekerja di Indonesia gitu ya. Makanya berhati-hatilah terhadap orang dewasa yang berpacaran dengan, karena itu tidak normal. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and God. Kasusnya Aureli, gue udah baca, gue harus baca, makanya baru gue bisa bahas. Gue udah baca kemarin, sampai subuh tadi gue baca tuh gue abisin, kata gue ya. Pertama-tama gue mau minta maaf dulu sama Aureli. Kak, maaf banget, 2010 gue masih naik pohon ceri, kata gue. Jadi gue kagak bisa belain lu. Sekarang loh, ya Allah, si Bobby, kata gue. Udah apa, Bobby? Kan ngapa nggak, maksud gue ngapa jadi verifikasi 2 langkah lu? Udah ke-gap banget, udah ke-gap banget lu, Bobby. Siapa lagi lu tiba-tiba mau keluar sendiri? Kata gue nama lu kagak disebut, Bobby yang disebut. Sumpah ya, lu kuat banget, Kak. Ya Allah, Aureli lu kuat banget. Kata gue itu kalau misalkan gue jadi Aureli ya, Bobby udah tinggal nama, udah meninggal, 2011 udah meninggal, kata gue. Orang sejahat itu ya, kata gue. Lu tuh jahat ya, Ge. Main ludah-ludahan, jauh-jauhan ludah. Keluarganya juga begitu, ya kan. Tapi gue paling gede sama Kelly setan. Udah tahu, maksudnya bestie lu udah cerita gitu bagaimana dia diperlakukan ya. Lu kasih tuh nomor, kata gue. Latah amat jadi perempuan, harus buat ikutan mulu. Diem apa diem, kalau jadi bestie tuh diem. Kalau temen lu cerita didengerin, udah kagak usah bertingkah. Tiba-tiba ada gerakan tambahan, ngasih nomor, tolol. Terus si Aureli kagak punya emak kayak emak gua, kata gua ya. Lu punya emak kayak emak gua, gak ada cerita. Kalau udah gak suka emak gua, ya ampun, didudukin kagak senapas lu. Buat Bobby, lu 1 anjing, 2 lu setan, 3 lu kurang ajar, babi. Udah lu semuanya lu. Gua gak habis pikir, gua perkara timun, perkara ludah. Tuhan. Terus sekarang lu berkeluar sendiri, kata gue. Tiba-tiba nangis, kata gue. Belum udah nangis lu tiba-tiba. Terus baca pamerin foto nikah lah. Pamerin foto nikah, banyak bukti di media sosial, banyak bukti, nggak usah lu pamerin. Kita udah pada tahu deh. Si Aureli kan ngomong itu pas muda, ya kan? Aku di ini, di itu bisa dipenjarain sekarang gak sih? Dipenjarain sekarang aja dah. Dek banget gue. Panjang banget nih video gue nih. Buat kata-katain lu doang. Setan lu.
Ya lo kasihan banget lu, Neng. Tapi kan sekarang udah lumayan lu ya, udah dapet cowok ganteng, ya kan, bocah keretekan. Udah dah, kagak pegel hidup lu, udah kagak pegel. Mulai dari sekarang udah kagak pegel lu. Apa-apa tinggal minta dikeretek gue sama dia.